Bayangin deh, kamu lagi naik kereta api, tiba-tiba keretanya berhenti mendadak. Bukan karena rusak, bukan juga karena sinyal, tapi gara-gara ada sapi nyelonong masuk ke terowongan. Yang lebih gokil lagi, penumpang yang turun buat ngusir sapinya adalah ondel-ondel. Gimana ceritanya? Yuk, kita kupas habis keseruannya. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit sapi kereta api. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh tawa ya. Kembali lagi di channel penuh cerita gokil dan penuh kejutan, bareng ondel-ondel kesayangan kita semua. Sebelum lanjut ke kisah super lucu hari ini, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita kocak lainnya bareng ondel-ondel kita yang suka bikin ulah tapi selalu bikin kangen. Dan seperti biasa, yuk kita rame-rame tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya. Biar video ini penuh berkah dan kebaikan. Jangan lupa juga tulis, kamu nonton dari kota mana nih? Biar kita makin akrab dan tahu dari mana aja sobat ondel-ondel berasal. Globe Eropa Afrika Kilauan. Pagi itu suasana di kampung Kebon Bawang begitu semarak. Matahari baru naik, tapi warga sudah ramai berkumpul di lapangan kecil dekat pos ronda. Ada yang membawa bekal nasi uduk lengkap dengan telur dadar dan sambal kacang. Ada juga yang sambil sibuk foto-foto pakai kamera HP. Suasananya meriah banget, kayak mau 17-an, padahal hari itu adalah hari spesial untuk piknik bareng ke daerah pegunungan di luar kota. Yang lebih bikin heboh, salah satu penumpang kehormatan mereka adalah ondel-ondel. Iya, bener banget. Ondel-ondel yang biasanya cuma joget di pinggir jalan atau muncul di acara hajatan, kali ini diajak ikut naik kereta api. Namanya si Cimug. Ondel-ondel yang udah viral di medsos karena tingkah lakunya yang suka nyeleneh dan lucu. Hari itu dia dipakaikan baju Betawi lengkap, tapi ditambahin jaket bomber merah dan kacamata hitam, biar makin kece. Warga satu kampung udah pada excited banget buat bareng-bareng naik kereta api yang katanya rutenya keren, karena bakal melewati terowongan tua peninggalan zaman Belanda. Kereta yang mereka tumpangi adalah kereta wisata dengan 3 gerbong. Gerbong depan buat masinis dan kru, gerbong tengah buat ibu-ibu dan anak-anak, dan gerbong paling belakang buat remaja, bapak-bapak, dan si ondel-ondel. Waktu kereta mulai jalan pelan-pelan, suara tet-tet dari peluit masinis menggema di udara pagi. Orang-orang melambaikan tangan, dan anak-anak kecil pada lari-lari di pinggir rel sambil teriak, ondel-ondel naik kereta. Ondel-ondel Cimug, dengan gaya santainya, membalas lambaian itu sambil joget sedikit, bikin semua penonton ngakak. Sepanjang perjalanan, kereta melewati sawah, kebun teh, dan perkampungan kecil. Warga yang duduk di dalam gerbong saling berbagi cemilan, cerita masa kecil, bahkan ada yang nyanyi lagu dangdut bareng. Tapi ondel-ondel Cimug malah asyik duduk di dekat jendela. Matanya memperhatikan pemandangan luar dengan penasaran. Gue nggak nyangka naik kereta itu senyaman ini, gumamnya dalam hati. Tangannya kadang melambai, kadang ikut-ikutan goyang kalau ada lagu diputar dari speaker kecil yang dibawa salah satu warga. Suasananya bener-bener kayak nonton sinetron lebaran. Tapi kegembiraan itu mendadak berubah ketika kereta mulai melambat mendekati mulut terowongan yang katanya panjangnya hampir 1 kilometer. Ondel-ondel yang tadinya santai langsung duduk tegak. Wah, ini dia nih terowongan legendaris, katanya sambil mengintip ke depan. Terowongan itu gelap, besar, dan sedikit menyeramkan karena dindingnya masih dari batu alam. Warga di gerbong tengah mulai komat-kamit baca doa, dan anak-anak ada yang meringkuk di pangkuan ibunya. Tapi Cimug malah semakin antusias. Serunya, sambil berdiri dan mematung gaya superhero. Tiba-tiba, sebelum masuk ke mulut terowongan, kereta ngerem mendadak. Suara berdecit dari roda besi bergesekan dengan rel bikin semua penumpang kaget. Ada yang terjatuh dari bangku, ada yang kopi termosnya tumpah, bahkan ada ibu-ibu yang spontan teriak, "Astagfirullah, nabrak apaan tuh?" Masinis dari depan keluar lewat jendela kecil, melambai-lambaikan tangan ke belakang, memberi isyarat untuk tenang. Ondel-ondel Cimug juga sampai terduduk karena kaget, tapi langsung berdiri dan nyari pegangan. Ada apaan nih? Kok tiba-tiba rem darurat? Suasana jadi panik. Penumpang saling tanya, "Kenapa? Ada apa? Ada longsor? Relnya patah?" Tapi nggak ada yang tahu pasti.
Kereta berhenti sekitar 10 meter sebelum mulut terowongan yang gelap gulita. Bagian depannya nyaris menyentuh dinding lengkungan awal. Cimug mencondongkan tubuhnya keluar jendela, matanya nyipit-nyipit melihat ke arah dalam terowongan. Beberapa detik kemudian, dia balik badan dan bilang ke seluruh gerbong, "Gue lihat kayaknya ada sapi di dalam terowongan." Warga langsung heboh. "Sapi? Yang bener loh. Apa jangan-jangan hantu sapi?" "Ah, masa sih?" Tapi Cimug tetap yakin. Dia bahkan minta konfirmasi ke petugas yang ikut di gerbong belakang. Petugas itu akhirnya ngangguk. "Iya betul, Mas. Tadi dari sinyal masinis, ada sapi liar yang nyelonong masuk dan sekarang lagi duduk santuy di tengah rel. Kita nggak bisa lewat sebelum dia minggir." Tentu saja kabar ini bikin satu gerbong meledak tawa. Sapi di terowongan? Ini bukan film kartun kan? Anak-anak langsung berdiri, naik ke bangku buat ngintip ke arah depan. Bapak-bapak mulai ngeluarin HP dan ngezoom kamera sambil bilang, "Wah, ini bisa viral sih." Bahkan ada yang udah mulai nyanyi lagu, "Naik kereta api, tutut-tut, ada sapi duduk." Haduh, ondel-ondel Cimug merasa terpanggil. "Wah, ini kayaknya gue yang harus turun dan beraksi," katanya sambil mulai buka jaket dan ngatur posisi kepalanya yang gede biar nggak nyangkut pas turun. Ondel-ondel Cimug pun bersiap turun dari kereta dengan penuh gaya. Dengan gerakan dramatis ala pahlawan super, dia melangkah ke pintu gerbong yang dibuka petugas. Seluruh penumpang langsung bersorak, ada yang ngerekam pakai HP, ada yang kasih semangat sambil bilang, "Ayo, Cimug, usir sapinya." Bahkan ada yang nyanyi-nyanyi ngarang lirik, "Ondel-ondel masuk goa, nemu sapi duduk dua." Suasananya mendadak jadi seperti acara reality show live di TV, tapi bintang utamanya adalah ondel-ondel lengkap dengan baju adat Betawi. Begitu kakinya menginjak tanah, Cimug pelan-pelan jalan ke arah mulut terowongan. Suasana di luar cukup terang, tapi begitu dia mendekat ke dalam terowongan, cahaya mulai meredup. Lampu sorot kecil di dinding terowongan menyala temaram, memberikan sedikit penerangan, cukup buat melihat jalan ke depan tapi tetap terasa mistis. Dan benar saja, sekitar 20 meter di dalam terowongan, tampak seekor sapi berwarna coklat muda sedang duduk manja di tengah rel, seperti lagi nunggu giliran tampil di panggung dangdut. Mukanya datar, tapi tatapannya seolah bilang, "Gue betah di sini, kenapa emang?" Ondel-ondel Cimug berhenti sejenak. Dia berdiri sambil mengelus dagunya, pura-pura mikir keras. "Wah, ini sapi bukan sapi biasa," gumamnya. "Ini sapi santai tingkat dewa." Petugas dari kereta sempat nyusul dan nyamperin sambil bisik, "Kalau bisa jangan bikin sapi kaget, takutnya dia lari ke dalam terowongan, makin ribet nanti." Cimug langsung angguk paham. Dia kemudian buka tas kecil yang dia bawa, isinya bukan makanan, bukan air, tapi boneka sapi kecil mainan. Ya ampun, ternyata si Cimug udah punya rencana gokil. Mau ngajak si sapi ngobrol dan dibujuk pakai teman sejenisnya. Cimug mulai mendekat pelan-pelan sambil nyanyiin lagu anak-anak yang diubah liriknya. "Sapi-sapi manis, ayo dong geser dikit, biar kereta bisa lewat, jangan diam aja gitu." Suaranya memang gak keluar karena dia ondel-ondel, tapi gerakannya yang dramatis dan lucu bikin orang-orang di belakang ngakak. Dari jauh, penumpang kereta tetap ngerekam, bahkan beberapa warga yang tinggal di sekitar rel juga ikut datang. Mereka berdiri di sisi bukit, di atas terowongan, dan ada juga yang lambaikan tangan sambil nyorakin Cimug kayak penonton sepak bola. "Yuk bisa yuk." Sapi itu sempat melirik, kayak nggak peduli. Tapi setelah Cimug goyang-goyangin boneka sapi kecilnya dan duduk di depan si sapi sambil gerakin tangan seolah ngajak ngobrol, kejadian tak terduga terjadi, sapi itu bangun. Perlahan, dia berdiri, kemudian jalan pelan-pelan ke sisi terowongan. Cimug langsung berdiri dan kasih hormat ala militer ke sapi itu. "Terima kasih, kawan," ucapnya lirih dalam hati. Warga yang nonton langsung bersorak. Ada yang lempar topi ke udara, ada yang loncat-loncat saking senangnya. Bahkan ada anak kecil yang bilang, "Ondel-ondel bisa ngobrol sama sapi ya, Bu?" Dan ibunya jawab, "Iya, itu ondel-ondel Betawi level internasional." Begitu sapi itu benar-benar keluar dari tengah rel dan masuk ke semak-semak di sisi terowongan, masinis langsung ngeluarin kepala dari jendela dan teriak, "Kereta siap jalan lagi." Semua penumpang masuk ke posisi masing-masing. Cimug buru-buru lari balik ke gerbongnya, disambut kayak pahlawan.
Ibu-ibu nyodorin gorengan, anak-anak minta selfie, bapak-bapak tepuk tangan meriah. Salah satu remaja sampai bilang, "Gue nggak nyangka, hari ini gue bisa lihat ondel-ondel usir sapi dari terowongan. Hidup Cimug." Dan benar saja, sebelum kereta mulai jalan, Cimug sempat berdiri di depan pintu gerbong dan melambai ke arah warga sekitar. Beberapa warga yang di bukit juga melambai balik sambil nyorakin lagi, "Ondel-ondel, ondel-ondel." Perlahan kereta bergerak maju, memasuki terowongan yang kini kosong. Lampu-lampu kecil di dalam terowongan menyala satu persatu. Suasananya magis. Tapi Cimug, bukannya duduk diam, malah berdiri di dalam gerbong sambil membayangkan sesuatu. Dia mikir dalam hati, gimana ya dulu orang-orang zaman dulu bisa ngebangun terowongan ini? Gimana cara mereka ngedrill batu yang gede-gede, gelap gini, tanpa alat canggih? Imajinasi Cimug langsung liar. Di kepalanya, dia ngebayangin ratusan pekerja pakai caping dan obor, bawa palu, cangkul, dan alat-alat sederhana, bahu-membahu ngebuka jalan dalam batu pegunungan demi rel kereta api. Dia terpesona. Dari ketawa-ketawa, sekarang dia jadi mikir sejarah. Suatu hal langka buat ondel-ondel. Namun, belum juga imajinasi itu selesai, tiba-tiba suara dari pengeras suara kereta berbunyi, "Selamat datang di terowongan Kertajaya. Panjang terowongan ini adalah 1024 meter. Mohon duduk tenang dan nikmati perjalanan." Suara itu bikin Cimug senyum sendiri. 1024 meter? Buset, lebih panjang dari cerita sinetron bersambung. Tapi, dalam diamnya, Cimug merasa bangga. Bukan hanya karena dia berhasil mengusir sapi, tapi juga karena dia merasa jadi bagian dari perjalanan sejarah hari itu. Sebuah perjalanan unik ondel-ondel naik kereta, menghadapi hambatan aneh, dan tetap membuat semua orang tertawa bahagia. Kereta terus melaju masuk ke dalam terowongan Kertajaya, dan suasana di dalam gerbong mendadak berubah jadi tenang dan hening. Hanya terdengar suara gemuruh roda kereta bergesekan dengan rel, bergema di dalam lorong panjang yang gelap itu. Lampu-lampu redup di dinding terowongan menyala seperti kunang-kunang berbaris, menciptakan kesan magis yang membuat banyak penumpang terpaku menatap keluar jendela. Tapi tidak dengan Cimug. Ondel-ondel kita satu ini masih tenggelam dalam lamunan dan imajinasinya yang unik. Di dalam pikirannya, Cimug seolah dibawa ke masa lalu. Ia membayangkan zaman dahulu, saat belum ada mesin bor raksasa atau alat berat seperti sekarang. Cimug membayangkan para pekerja pembangunan rel kereta api, lelaki-lelaki tangguh dengan kulit gelap terbakar matahari, tubuh berotot penuh keringat, dan tangan yang kapalan karena memegang palu dan pahat setiap hari. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, menembus bukit batu keras, hanya bermodalkan keberanian dan tekad. Cimug bahkan membayangkan suara palu yang bertalu-talu menghantam batu, bunyi dentang logam yang beradu dengan karang, dan teriakan komando dari mandor proyek. Dalam hayalan Cimug, dia jadi salah satu pekerjanya. Dia membayangkan dirinya memakai ikat kepala dari kain lusuh, membawa cangkul dan obor, serta ikut menggali lorong batu besar bersama para buruh lainnya. Mereka tidak hanya melawan kerasnya batu, tapi juga cuaca ekstrim, hawa panas yang membuat tubuh lemas, dan debu yang memenuhi paru-paru. Tapi mereka tetap semangat, karena mereka tahu, jalan yang mereka bangun ini akan menghubungkan desa ke kota, mempermudah perjalanan, dan membawa harapan baru. Dalam lamunan itu, Cimug merasa seperti pahlawan yang ikut berjasa dalam sejarah bangsa. Sambil berdiri di gerbong, tangan kayu Cimug mulai bergerak pelan, menirukan gerakan orang menggali dan memahat. Penumpang di sekitar sempat bingung, ini ondel-ondel kenapa? Masuk terowongan malah cosplay tukang gali? Tapi setelah mereka lihat gerakan Cimug yang begitu detail dan ekspresif, mereka justru ikut terhanyut. Beberapa anak kecil yang duduk dekat jendela mulai meniru gerakannya. Seorang bapak-bapak di belakang berkata ke istrinya, "Kayaknya nih ondel-ondel emang beda level. Dia lagi main drama sejarah, Bu." Di saat yang bersamaan, lampu di dalam gerbong sempat meredup sedikit. Momen itu membuat suasana makin dramatis. Cahaya dari lampu kecil di dinding kereta menciptakan bayangan bergerak di wajah Cimug yang terus bergerak, seperti dalam adegan film dokumenter. Salah satu penumpang bahkan sempat nyeletuk, "Ini kayak di museum sejarah hidup, tapi yang main ondel-ondel." Cimug tak peduli. Ia sudah masuk ke dalam dunia hayalnya sendiri. Dalam pikirannya, dia bisa melihat peta rel zaman dulu,
lengkap dengan garis merah yang menandakan lokasi pembangunan terowongan, titik-titik penting, dan nama-nama tokoh-tokoh yang terlibat dalam proyek besar tersebut. Lalu bayangan itu berubah lagi. Kini Cimug membayangkan para arsitek Belanda di masa penjajahan yang datang membawa cetak biru rencana pembangunan rel, berdiri di samping para mandor pribumi, menunjuk arah, mengukur kedalaman batu, dan memerintah dengan bahasa asing. Ia membayangkan komunikasi yang sulit. Bagaimana pekerja pribumi harus mengerti perintah hanya dengan gerak tubuh atau teriakan, karena mereka tidak paham bahasa Belanda. Wah, dulu pasti ribet banget ya, pikir Cimug dalam hati. Gak ada Google Translate, gak ada HP, tapi mereka tetap bisa kerja sama. Kereta perlahan mulai keluar dari ujung terowongan. Cahaya matahari kembali masuk melalui jendela, dan semua penumpang langsung heboh. Ada yang teriak, "Yes, lolos dari terowongan." Ada juga yang tepuk tangan seolah mereka baru keluar dari wahana horor. Tapi Cimug, masih dalam mode pemerhati sejarah, menatap ke belakang lewat jendela. Ia memandangi terowongan Kertajaya yang makin lama makin menjauh. Dalam benaknya, ia berterima kasih kepada para pekerja masa lalu yang telah membangun jalur tersebut dengan susah payah. Seorang nenek yang duduk di dekat Cimug tiba-tiba bicara, "Dulu nenek sering naik kereta waktu muda, tapi baru kali ini nenek ngerasa perjalanan masuk terowongan tuh istimewa." Cimug menoleh pelan, lalu mengangguk kecil. Tak bisa bicara, tapi dalam hatinya dia merasa tersentuh. Berarti bukan cuma aku yang ngerasa begitu, gumamnya dalam hati. Wajahnya bersinar penuh semangat. Ia merasa, misinya hari itu bukan cuma naik kereta dan usir sapi, tapi juga untuk membuat orang tersenyum, tertawa, dan mengenang kembali bagaimana hebatnya perjuangan masa lalu. Begitu keluar dari terowongan, kereta kembali ke jalur terbuka yang dikelilingi pemandangan sawah hijau dan pegunungan kecil. Suara burung-burung kembali terdengar, dan aroma tanah basah masuk ke dalam gerbong lewat jendela yang dibuka. Perjalanan dilanjutkan, tapi suasana di dalam kereta masih hangat dengan cerita Cimug barusan. Beberapa penumpang masih ngobrol tentang sapi yang duduk di tengah terowongan, tapi banyak juga yang mulai cerita tentang pengalaman naik kereta zaman dulu, lengkap dengan kisah-kisah unik mereka. Semua itu terjadi karena seorang ondel-ondel Betawi, yang hari itu berhasil mengubah perjalanan biasa menjadi kisah luar biasa. Sesaat setelah kereta keluar dari terowongan, suasana mendadak jadi lebih riuh dan ramai. Di pinggir jalur rel, ternyata sudah banyak warga yang berkumpul menunggu kereta lewat. Anak-anak kecil berdiri di atas batuan pembatas rel sambil mengacungkan kamera ponsel mereka, ada yang melambaikan tangan, ada pula yang berteriak memanggil nama ondel-ondel Cimug. Bahkan beberapa ibu-ibu dari warung dekat perlintasan sempat lari kecil mendekat sambil membawa jajanan dan minuman, berharap bisa melihat ondel-ondel Betawi fenomenal itu secara langsung. Ada yang sampai teriak, "Itu dia ah, itu ondel-ondelnya, yang usir sapi di terowongan. Hebat." Cimug tentu saja tak menyanyiakan momen viral itu. Dengan gaya bak selebriti papan atas, ia berdiri gagah di dekat jendela terbuka gerbong. Tangannya yang besar melambai-lambai ke arah warga, kepalanya yang bermuka merah cerah itu bergoyang lucu seolah menyapa satu-satu orang di luar. Tiba-tiba, dari arah samping gerbong, ada suara anak-anak yang teriak bareng, "Ondel-ondel, mana sapinya Aa?" Langsung saja seluruh penumpang di dalam kereta ketawa terbahak-bahak. Suasana jadi ceria sekali. Bahkan masinis sempat mengintip dari jendela kabin depan, sambil tersenyum lebar melihat betapa penumpang dan warga sama-sama terhibur. Yang paling lucu, ada sekelompok pemuda desa yang membawa spanduk dadakan bertuliskan, "Cimug si penyelamat kereta hari ini." Ditulis pakai cat merah yang masih basah. Spanduknya dijepit dengan galah bambu dan diangkat tinggi-tinggi ke langit. Beberapa dari mereka bahkan berdandan seperti ondel-ondel tiruan, menggunakan ember cat sebagai topeng, sarung gulung di kepala, dan baju daster ibu mereka sebagai kostum. Mereka berteriak kompak, "Cimug, Cimug, Cimug." Dan Cimug yang melihat itu langsung bereaksi. Ia berjoget ala ondel-ondel, memutar badan dan menggoyangkan bahu seperti pentas di panggung. Penumpang pun ikut bersorak dan bertepuk tangan ramai-ramai, seolah sedang menonton konser musik besar. Di sisi lain, warga yang merekam kejadian itu dari berbagai sudut mulai mengunggah video mereka ke media sosial. Tak butuh waktu lama, tagar ondel-ondel usir sapi dan Cimug pahlawan terowongan langsung jadi trending. Ada yang mengedit video itu jadi bentuk meme lucu,
ada juga yang membuat ulang kejadian sapi duduk di tengah rel dalam bentuk animasi singkat. Bahkan seorang influencer lokal membuat video reaction sambil ketawa ngakak. Gila, ini baru the real ondel-ondel multitalenta. Usir sapi, jadi penjelajah waktu, plus entertainer di kereta api. Cimuk sendiri nggak ngerti apa itu trending. Tapi dia merasa senang karena orang-orang tertawa dan bahagia karena kehadirannya. Tak lama kemudian, kereta berhenti di sebuah stasiun kecil untuk menurunkan beberapa penumpang. Tapi yang terjadi di luar dugaan. Saat pintu gerbong dibuka, warga sekitar stasiun langsung mengerubungi gerbong tempat Cimuk berada. Mereka membawa bunga, makanan ringan, dan bahkan boneka ondel-ondel mini sebagai tanda terima kasih. Seorang anak perempuan kecil dengan rambut dikepang dua maju ke depan, lalu memberikan lukisan kecil yang ia buat sendiri. Bergambar seekor sapi berdiri di terowongan dan ondel-ondel mengusirnya dengan sapu lidi. Semua orang yang melihat langsung terharu, bahkan ada yang diam-diam mengusap air mata sambil berkata, baru kali ini lihat ondel-ondel bikin masyarakat segini kompak. Cimuk menerima semua hadiah itu dengan tangan kayu lebar yang penuh gaya. Dia tak bisa berkata apa-apa, tapi senyuman pada wajah topeng merahnya cukup menggambarkan semuanya. Ia membungkuk pelan, memberi salam hormat pada semua warga yang sudah menyambutnya dengan hangat. Para petugas stasiun bahkan sampai heran, biasanya yang disambut gini kan seleb TikTok, kok sekarang ondel-ondel. Tapi mereka pun ikut tersenyum, karena suasana jadi lebih hidup dan penuh tawa. Bahkan ada ide spontan dari kepala stasiun, kita bikin acara, festival ondel-ondel di kereta. Yuk, kayaknya bakal rame banget. Dan semua orang langsung mengangguk semangat. Kisah ondel-ondel Cimuk hari itu akhirnya jadi buah bibir di mana-mana. Tak hanya di kampung sekitar, tapi juga di berbagai kota lewat unggahan yang viral. Tapi lebih dari itu, Cimuk berhasil mengingatkan semua orang bahwa keceriaan dan kebahagiaan bisa datang dari hal sederhana. Dari seekor sapi yang nyasar, dari keberanian untuk turun tangan membantu, dan dari keinginan untuk membuat orang lain tersenyum. Tanpa perlu kata-kata, Cimuk menjadi simbol betapa pentingnya kehadiran satu sosok yang bisa mencairkan suasana, menyatukan orang-orang, dan menyalakan semangat gotong royong dalam bentuk paling lucu dan menggemaskan. Setelah kereta kembali berjalan, Cimuk duduk sebentar di kursi kayu sambil bersandar dan melihat keluar jendela. Tatapan matanya kosong tapi penuh imajinasi. Di balik topeng merah besarnya, ia seperti merenung, memikirkan satu hal yang tadi sempat terlintas dalam benaknya saat masih di dalam terowongan. Bagaimana caranya orang-orang zaman dulu membangun terowongan rel kereta? Ia mencoba membayangkan proses yang pastinya nggak gampang. Dengan tenaga manusia yang terbatas, peralatan sederhana, dan tantangan alam seperti bebatuan keras, air tanah, serta kemungkinan longsor, pasti butuh semangat luar biasa untuk membuat terowongan kereta yang panjang dan gelap seperti yang barusan ia lalui. Dalam imajinasinya, Cimuk melihat banyak pekerja zaman dulu mengenakan caping dan baju lusuh, bekerja keras siang dan malam menggali gunung, memecah batu besar, dan membawa tanah dengan gerobak kayu. Mereka tampak lelah, tapi tetap semangat. Ada mandor tua yang berdiri sambil bawa peta dan menunjuk arah pembangunan. Ada pula ibu-ibu yang datang mengantar air minum dan makanan untuk para pekerja. Dalam benaknya, Cimuk melihat bagaimana cahaya lentera minyak jadi penerang satu-satunya di dalam kegelapan lorong. Tak ada alat berat seperti sekarang. Semua dilakukan pakai tangan, cangkul, linggis, dan tekad. Bayangan itu membuat Cimuk terdiam lama. Ia jadi merasa kagum dan hormat kepada orang-orang zaman dahulu. Mungkin mereka tak terkenal atau tak punya pengikut media sosial, tapi hasil kerja keras mereka, seperti terowongan kereta yang barusan ia lewati, masih dipakai dan dinikmati oleh orang banyak sampai hari ini. Luar biasa. Diam-diam Cimuk berdiri, menatap ke arah dinding gerbong dan mengetuk pelan kayunya, seolah memberi penghormatan kecil pada para pejuang rel masa lalu. Terima kasih, gumamnya, meski tak ada yang benar-benar bisa mendengarnya. Tak lama kemudian, kereta mulai mendekati kota. Bangunan tinggi terlihat dari kejauhan, dan sinyal ponsel yang sempat hilang mulai kembali. Cimuk mendengar suara penumpang lain yang sibuk membicarakan peristiwa hari itu. Tentang sapi di terowongan, tentang dia yang turun tangan, dan tentang bagaimana warga menyambutnya. Banyak dari mereka bilang bahwa hari ini adalah pengalaman naik kereta paling berkesan sepanjang hidup. Bahkan anak kecil yang tadi sempat takut gelap di terowongan kini tertawa-tawa sambil menirukan gaya ondel-ondel. Semua jadi senang. Sesampainya di stasiun akhir,
Cimuk turun dari kereta sambil disambut para petugas stasiun yang sudah siap memberi penghargaan kecil. Sebuah sertifikat dari PT Kereta Api dan medali kayu bertuliskan, pahlawan terowongan hari ini. Cimuk menerimanya dengan malu-malu, tapi seluruh penumpang bersorak dan bertepuk tangan. Hari itu, bukan hanya perjalanan kereta yang sampai tujuan, tapi juga hati orang-orang yang telah disentuh oleh satu sosok ondel-ondel sederhana bernama Cimuk. Ia mungkin terbuat dari kayu dan kain, tapi jiwanya penuh semangat, tawa, dan ketulusan. Nah teman-teman, begitulah kisah kocak dan menyentuh tentang ondel-ondel Cimuk naik kereta, dan harus usir sapi dulu sebelum masuk terowongan. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia, kilauan dari yang awalnya cuma mau jalan-jalan naik kereta, malah jadi pahlawan terowongan dan disambut warga kayak selebgram. Tapi yang paling penting, dari kisah ini kita belajar banyak hal. Tentang keberanian, kerjasama, sejarah pembangunan bangsa, dan tentu saja, tentang kebahagiaan yang bisa muncul dari kejadian tak terduga. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentar positif, dan tentunya subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita kocak lainnya dari Cimuk dan kawan-kawan. Yuk, tulis juga sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Dan jangan lupa juga, tulis asal daerah kamu supaya Cimuk tahu penontonnya dari mana aja nih. Siapa tahu, suatu saat Cimuk bisa datang ke kota kamu naik kereta juga kereta api. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat. Da'ah. Tanda melambaikan tangan.